pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Setiap kita membutuhkan pendidikan, baik dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Namun, bagaimanakah caranya kita bisa mendapatkan pendidikan, khususnya di tingkat SD dan SMP di Indonesia, khususnya di Wonosobo? Akan kita kupas tuntas dalam podcast kali ini. Podcast Kupas Tuntas PPDB SD dan SMP Kabupaten Wonosobo disiarkan langsung di YouTube Web TV Wonosobo dan Radio Pesona FM Wonosobo bersama Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Wonosobo, beliau Ibu Lintang Esti Pramanasari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nana. Baik, alhamdulillah. Sehat selalu pasti. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih telah hadir di studio Web TV. Dan kali ini kita akan membahas terkait pendidikan khususnya dalam hal PPDB ya Bu ya. Nah, mungkin teman-teman nih yang sudah lama nggak sekolah seperti Nana mungkin sudah agak-agak lupa nih PPDB itu apa sih, terutama kepanjangannya. Boleh kita ingatkan lagi konco Web TV, PPDB itu apa? Oh iya, PPDB itu adalah penerimaan peserta didik baru. Artinya setiap anak yang mau dari TK mau melanjutkan ke SD, kemudian lulus SD mau melanjutkan ke SMP maupun ke SMA atau SMK, itu setiap tahun itu kita ada PPDB, penerimaan peserta didik baru gitu. Yang rencananya di Wonosobo itu akan dilaksanakan di bulan Juni besok ini. Wow, sudah dekat ya. Ini sudah bulan Mei dan berarti kurang dari 1 bulan lagi ya, akan ada PPDB ini. Nah, kalau tujuannya sebenarnya untuk apa ini Bu PPDB? Ya Mbak Nana, kalau PPDB itu tujuannya itu adalah untuk menampung semua anak-anak yang mau saya masuk dari lulus TK, PAUD sederajat itu, RA juga mau masuk ke SD dan yang mau masuk ke SMP. Nah kan jumlah sekolah kita kan banyak tuh, SD negeri maupun SMP negeri. Jadi kalau PPDB itu khusus negeri ya. Nah kadang-kadang kan semua orang itu kan pengennya masuk di satu sekolah aja, tapi daya tampungnya kan nggak sebanyak peminatnya, sehingga memang kita buka bareng-bareng semua biar ada pilihan bahwa ternyata sekolah kita itu banyak dan kita bisa sekolah di mana saja. Yang prinsip semua anak yang lulus dari TK bisa tertampung di SD yang ada di Wonosobo, yang lulus SD, MI sederajat juga bisa masuk ke SMP di Wonosobo. Semua sekolah itu bisa menerima lulusan itu. Baik, jadi tidak ada istilah sekolah membludak terus yang tidak diterima itu tidak bisa bersekolah, itu tidak ada istilah seperti itu. Nggak ada, harus semua bisa tertampung. Ya. Khususnya di Wonosobo pastinya. Nah, kalau PPDB kan selalu ada setiap tahun ya Bu ya. Apakah kebijakannya selalu sama setiap tahun ataukah ada perbedaan setiap tahunnya, dan untuk khusus tahun 2022 ini apa yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau PPDB itu sebenarnya kan ini proses sudah dari dulu sebenarnya ada ya. Kalau dulu kita kan kalau PPDB kan langsung daftar ke sekolahnya, datang mau daftar ke sekolah A, datang sendiri bawa berkas daftar gitu kan. Kalau kita di Wonosobo sudah sejak tahun 2018 itu PPDB-nya dilaksanakan serentak. Jadi mesti SD semua bareng tanggalnya berapa, SMP juga. Nah, tahun 2019 itu mulai pertama kita mengimplementasikan jalur-jalur. Nah, jalur-jalur ada jalur zonasi, jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang terasa sekali itu memang dengan adanya jalur dibanding dulu. Kemudian yang kedua adalah serentak. Kenapa kita serentak? Supaya semua itu bisa melihat, oh saya bisa sekolah di mana. Kalau dulu kan daftar di sekolah A nggak terima terus lari ke sekolah B, di sekolah B udah tutup juga. Nah kalau sekarang sudah kita atur sehingga nantinya begitu kita mau daftar melewat jalur-jalur yang ada itu, oh jadi saya nanti pilih SMP A dan SMP B dengan melihat, oh jalur mana yang paling tepat buat saya. Nah itu yang paling terasa sekali ya. Ini sudah tahun keempat untuk jalur-jalur itu. Dan mungkin bagi banyak orang juga sudah mulai terbiasa. Kalau dulu-dulu belum ada, kan taunya kalau dulu NEM ya, NEM-nya paling tinggi. Kalau sekarang udah nggak ada yang namanya
pakai NEM, pakai nilai itu udah nggak ada lagi begitu. Baik, berarti sudah ada jalur-jalur khusus, tapi jalurnya akan kita bahas nanti agar penasaran nih Konco Web TV. Nah, tadi kan setiap tahun tuh berbeda, terus terutama 2018 sampai sekarang sistemnya sudah sangat berbeda daripada yang dulu ya. Nah, apa saja Bu dinamika PPDB selama ini? Ya, kalau PPDB itu dinamikanya berasa itu karena sekarang kan semua serba online ya. Serba online. Kalau kita sendiri di Wonosobo tahun 2018 itu baru beberapa yang online. 2019 SMP semua sudah online, SD belum. 2020, nah gara-gara pandemi ini, akhirnya mau tidak mau kan waktu itu kan kita semua harus terbatas ya ruang geraknya, kita semua online. Nah, ketika online itulah yang sangat dinamis satu, nggak semua orang paham ya kan. Dan kami juga sangat terbatas untuk interaksi secara langsung, sehingga PPDB online yang kita gaungkan itu juga langsung 100% online, semua kaget, dan juga masih tahun kemarin juga masih agak bingung ya dengan semua yang serba daring, tapi mudah-mudahan tahun ini sudah bisa lebih sudah lebih bisa terbiasa, karena memang dengan adanya sekolah yang juga kemarin sempat daring gitu kan, orang tua juga sudah terbiasa. Sudah nggak gaptek lagi lah soal masalah-masalah yang serba daring, serba online ini. Kemudian yang kedua, yang dinamika kedua juga memang jalur-jalur tadi lah yang nanti akan kita bahas. Belum semua paham kenapa sih harus ada jalur-jalur. Nah, itu yang sering menjadi orang tua datang ke kantor atau ke sekolah mau tahu daftar aja, padahal ada daftar online. Nah, seperti itu yang masih dinamika seperti masih ada. Berarti adanya kebijakan tiap tahun itu membuat orang-orang mungkin agak kebingungan karena memang situasi yang ada seperti pandemi dan lain sebagainya yang mengharuskan online dan lain sebagainya. Jadi nih Konco Web TV yang mungkin tahun ini akan menyekolahkan anak-anaknya, adik-adiknya atau sepupu, tetangga dan lain sebagainya harus menyimak podcast ini sampai akhir biar bisa paham ya. Nah, kalau tadi dinamikanya sudah cukup bermacam-macam ya selama ini. Nah, kita masuk ke bagaimana caranya kita bisa mendaftarkan adik-adik, anak-anak dan lain sebagainya tadi pada PPDB tahun ini. Nah, tahapannya yang akan dilalui dalam PPDB tahun ini ada apa saja, Bu? Ya. Ini yang membedakan PPDB tahun ini dengan tahun lalu. Kalau untuk orang tua sih nggak ada masalah ya, karena yang siap masuk sih tetap berbeda. Tapi bagi sekolah ya yang sebagai yang akan menerima ya penyelenggara PPDB ini, jadi sekarang kita ada 2 tahapan. Jadi ini yang kita minta juga sekolah untuk menyampaikan ke orang tua untuk bisa menyiapkan. Yang pertama kita akan melakukan verifikasi dan validasi data terlebih dahulu. Jadi tahapan ini kita lakukan sebelum pelaksanaan pendaftaran. Karena apa? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau datanya nggak benar atau ada kesalahan, terus pas pendaftaran itu jadi ribet. Jadi misalnya yang terutama karena PPDB kita berbasis data kependudukan ya, ternyata NIK-nya salah, nomor induk kependudukannya salah, harus perbaikan dulu ke Capil, lama. Akhirnya kita beri waktu sekarang untuk melakukan verifikasi dan validasi data terlebih dahulu. Kita beri waktu sampai tanggal 3 Juni nih, besok nih. Nah, tugas dari sekolah penyelenggara PPDB ini yang sekolah asal dulu berarti ya. Jadi dari TK, RA, PAUD non formal yang mau masuk ke SD, kemudian yang dari SD yang mau masuk ke SMP maupun MI, mereka harus memperbaiki data itu, berkomunikasi dengan orang tua. Data putra ini udah benar atau belum? Nama, NIK, orang tua, titik koordinat. Nah, ini yang menjadi penting soal titik koordinat terkait dengan jalur yang akan kita diskusikan nanti ya. Jadi kalau pengalaman kami, kalau data itu belum fix benar sebelum pelaksanaan PPDB itu, nanti ribet pada saat pelaksanaannya. Sehingga sekarang nih pokoknya semua data perbaiki dulu, punya piagamnya nanti diupload, berkas-berkas diupload lebih dulu ke aplikasinya. Nah, baru setelah itu nanti kita sudah clear semua, baru kita melaksanakan PPDB. Itu tahapan yang harus dilalui sampai dengan tanggal 3 Juni besok.
Baik. Berarti tahap pertama adalah verifikasi atau kalau bahasa yang mungkin teman-teman lebih pahami, dikoreksi dulu, dilihat dulu seperti itu ya. Bisa Datanya, dulu, ya. namanya apakah sudah benar, NIK dan tadi titik koordinat dan lain sebagainya. Silahkan dicek dulu. Kalau ada yang mungkin kurang, salah satu huruf saja harus merubah ya. Iya, harus memperbaiki. Salah satu huruf saja itu harus memperbaiki, harus mengurus ke mungkin dulu di Dukcapil, atau kalau sekarang ini teman-teman konco-konco TV pasti sudah paham ada gerai pelayanan publik. Ya, betul. Silakan datang ke GPP di Gedung Korpri untuk membetulkan data calon siswa tersebut. Lalu setelah betul baru melanjutkan tahapan berikutnya, gitu ya Bu, sampai dengan penguploadan berkas dan lain sebagainya. Berkas. Ini memang membedakan dari yang tahun lalu Mbak. Kalau tahun lalu berkas diupload pada saat pendaftaran. Kalau sekarang sebelumnya, jadi udah ready semua lah. Artinya nanti kalau pas PPDB udah tinggal ngeklik aja dia mau daftar apa, gitu doang sih. Jadi yang itu membedakan masih ada kesempatan untuk jika datanya yang diupload masih salah bisa diperbaiki ya, dulu nanti, gitu. Ya, bisa diperbaiki. Saat waktunya baru tinggal daftar ya, gitu ya. Betul. Oke, paham nih pasti teman-teman ya. Nah, kalau pihak yang akan terlibat dalam PPDB tahun ini ada siapa saja, Bu? Kalau pihak kami secara kedinasan ya, kami sangat terbantu dengan adanya satu di Dukcapil, karena ini akan menjadi mitra kami dalam perbaikan data, karena ternyata masih ada kendala di NIK, kemudian KK, akte kelahiran, dan alhamdulillah dari Dukcapil juga sangat membantu kami dan membantu anak-anak kami juga, anak-anak sekolah kita untuk bisa mendapatkan atau memperbaiki data-data kependudukannya. Dan sekarang lebih gampang kan, semua dengan melalui WA saja sudah bisa terbaik. Kemudian yang pihak kedua yang sangat membantu kami tentu saja adalah Diskominfo ya, karena sekali lagi karena kita PPDB-nya online ya, PPDB online kami sangat terbantu oleh Diskominfo dengan menyediakan server yang alhamdulillah dari tahun kemarin lancar luar biasa. Terima kasih sekali pada Diskominfo. Kemudian yang selanjutnya juga dengan Kementerian Agama, karena ada sekolah-sekolah yang madrasah yang di bawah koordinasi Kemenak, kemudian juga ada Dinsos karena nanti ada anak-anak dari panti asuhan, kemudian anak-anak dari yang kurang beruntung secara ekonomi, itu kami mendapatkan support data dari Dinas Sosial. Itu pihak-pihak secara kedinasannya kami sangat terbantu. Kemudian juga ada satu lagi dari Bapeda, karena kebijakan tahun ini senyampang atau sebagaimana diinstruksikan oleh Bapak Bupati, kami akan menampung anak-anak yang putus sekolah, yang kemarin sudah lulus SD, tetapi belum punya kesempatan melanjutkan ke SMP, yang kemudian akan kita upayakan untuk bisa masuk. Nah, ini mudah-mudahan bisa anak-anak tersebut nanti di PPDB kali ini bisa tertampung, gitu. Baik, luar biasa. Jadi tidak ada lagi alasan untuk anak-anak Wonosobo tidak bisa melanjutkan sekolah atau putus sekolah karena urusan biaya, gitu ya Bu. Ini the best banget ya, karena anak sendiri sudah merasakan nih pendidikan. Dan ini baru kali ini. Ini juga yang membedakan dari yang tahun sebelumnya. Ini jalur yang baru pertama kali ini kita siapkan untuk tahun ini. Tadi sudah ada pihak semua yang terlibat dan semuanya sudah siap ya Bu ya. Insya Allah sudah siap, sudah ready tahun ini. Tahapannya tadi sudah konco-konco Web TV tahu, dari mulai verifikasi data sampai dengan penguploadan berkas-berkas hingga saatnya klik pendaftaran. Nah, masuk ke jalur nih Bu. Jalur apa saja yang ada di PPDB tahun ini yang bisa teman-teman, anak-anak semua dan adik-adik semua bisa ikuti Bu? Ya, kalau memang untuk jalur PPDB ini kita ada 4 jalur ya, jalur zonasi. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Kemudian yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua dari luar Kabupaten Wonosobo ke Wonosobo. Kemudian yang keempat jalur prestasi. Nah, tapi jalur prestasi ini hanya ada kalau mau masuk SMP. Kalau yang mau masuk SD hanya 3 jalur saja, gitu. Dan masing-masing jalur itu ada persyaratannya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau jalur zonasi itu kita siapkan untuk anak-anak yang berlokasi terdekat dengan sekolah ya. Kalau SD itu kita dasarnya adalah desa atau kelurahan. Kalau mau masuk SMP adalah 6 km radiusnya. Dan itu dibuktikan dengan kartu keluarga
yang terbit itu 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Itu yang untuk jalur zonasi. Kemudian jalur afirmasi. Nah, ini jalur afirmasi ini ditujukan untuk yang pertama adalah untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Yang dibuktikan dengan data dari Dinsos. Kemudian yang kedua anak-anak disabilitas. Kemudian yang ketiga tadi anak yang tidak sekolah. Itu kita masukkan lewat jalur afirmasi. Kemudian yang ketiga jalur pemindahan tugas. Ini kan biasanya mungkin ada orang tua yang ditugaskan ke Wonosobo, misalnya nih Pak Dandim, Pak Kapolres atau siapapun, Pak Kajari. Kan kadang-kadang kan baru aja nih kakaknya belum di sini. Nah, itu disediakan untuk beliau-beliau atau siapapun nanti juga mungkin perusahaan, nggak cuma pegawai negeri sih, mungkin ada yang dari bank yang pindah masuk ke sini dan nantinya tidak menetap di sini juga, itu disediakan untuk jalur ini. Nah, terus yang terakhir jalur prestasi ini yang untuk mau masuk SMP diberikan pada anak-anak yang memang memiliki prestasi baik akademik dan non akademik begitu. Dibuktikan dengan sertifikat. Ya pastinya. betul ya. Sertifikat. Dan itu berarti ada 4 jalur, namun untuk khusus yang SD hanya 3 jalur Ya. begitu ya, tanpa jalur prestasi. Ya betul. Oke, mantap. Kalau alur pendaftarannya Ya, bagaimana, Bu? alur pendaftarannya nanti tentu saja pada saat, karena sekarang kita sudah verbal nih, sudah verbal dan nanti orang tua itu sudah punya akun ya, namanya kan nanti kan online nih kita akun, makanya ini saya harapkan orang tua nanti juga teman-teman sahabat kita Web TV ini bisa menginformasikan juga kalau ada saudaranya langsung kontak sekolah asalnya, minta akunnya. Sekarang sudah bisa diperoleh. Nah, nanti akun itu pertama untuk verbal tadi, karena bisa ngecek sendiri juga orang tua, nggak harus lewat sekolah. Nah, setelah itu nanti langsung daftar aja, karena sekarang lebih simpel kita. Uploadnya kan udah sekarang nih. Jadi nanti tolong dipantau saja. Kami akan melakukan sosialisasi terus-menerus, baik itu melalui secara daring maupun nanti juga ada Instagram kami ya. Itu akan kita tolong nanti dicek aja. Oh, ini sudah selesai nih. Nanti ada uji coba. Mau nyoba dulu, ada uji coba. Ini kalau saya daftar di sini bagaimana nih? Oke, itu nanti tolong diikuti uji coba karena biar tahu kan cara mendaftarnya gimana kan. Nah, setelah itu begitu hari H langsung aja daftar gitu. Tahapannya sekarang lebih simpel lah, kita lihat simpel, kita juga mencoba meringankan orang tua dalam pendaftaran ini gitu sih. Baik, berarti alurnya kurang lebih tadi sudah dijelaskan dan tadi sebelum di awal kita sudah membahas bahwa semuanya sudah online gitu ya, Bu. Kalau berarti baik SD maupun SMP sudah tidak ada lagi pendaftaran offline gitu. Tidak ada. Oke. Nah, ini memang tantangannya, Mbak. Jadi tantangannya adalah terutama di mungkin yang di luar ring perkotaan ya. Kan biasanya mungkin masih banyak masyarakat yang masih nggak paham apa sih online, bikin pusing. Padahal kan sebenarnya tujuannya online itu bukan bikin pusing, tapi mempermudah, bisa daftar dari mana saja, nggak harus datang ke sekolah jauh-jauh. Nah, ini memang challenge yang sudah kita hadapi selama hampir 3 tahun ini. Nah, biasanya sih kalau alhamdulillah teman-teman sekolah, baik sekolah asal maupun sekolah tujuan itu siap membantu gitu. Ya, kalau mungkin kan tidak semua orang familiar ya. Kalau malah kadang-kadang tuh ini Mbak, anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Saya pernah beberapa kali itu ketemu waktu uji coba, ternyata yang lebih lincah kan karena pakai HP bisa kan, nggak harus pakai komputer laptop. Karena itu sudah bisa di-download juga lewat HP. Anak-anaknya yang lebih pintar, orang tuanya yang udah diem aja gitu kan. Nah, ternyata sekarang challenge-nya di situ. Jadi ternyata tidak hanya kita tidak harus sosialisasi ke orang tua saja, tapi anak pun ternyata cara mendaftar ininya juga sudah mudeng sekarang itu, karena apalagi sekali lagi kita ingat setahun kemarin hampir 2 tahun kita daring terus kan, anak-anak yang namanya gadget kan udah makanan sehari-hari kita ajarin nggak nyampe 10 menit udah cepet sekali mereka. Khususnya dari yang SD ke SMP. Iya, itu cepet sekali mereka udah iya. Apalagi yang SMP ke SMA. Oh iya. Orang tuanya udah pada udahlah terserah lu mau gimana gitu kan. Nah, kalau yang dari TK ya, mau TK ke
SD ini memang luar biasa, ini teman-teman juga, karena ini juga bagian dari kita untuk memastikan anak-anak kita itu melanjutkan. Teman-teman dari TK, RA itu memang membantu sekali gitu. Orang tuanya sudah dimintain datanya dulu sekarang, kemudian nanti pas hari H biasanya itu kadang-kadang pada kumpul di TK asalnya gitu, terus nanti ibu-ibu itu tuh langsung didaftarin gitu. Jadi ada yang memandu. Iya, ada yang memandu ya. Ini memang ya sudah berjalan. Memang tahun pertama kaget shock. Tahun kedua, ketiga, keempat udah lebih smooth lah ininya gitu. Dan semakin lama semakin bisa paham pastinya, walaupun setiap tahun yang mendaftar beda, tapi ada yang memfasilitasi atau ada yang mendampingi dari pihak sekolah asal maupun sekolah tujuan, dan itu sangat membantu para calon pendaftar pastinya. Baik, nah kalau berkas persyaratannya Bu untuk PPDB 2022 ini ada apa saja? Ya, tadi saya sampaikan ya Mbak, karena kita sekarang ini sudah berbasis NIK, sudah berbasis data kependudukan, jadi semua data kependudukan sudah kita matchkan, sudah kita masukkan langsung ke aplikasi PPDB. Sehingga nggak perlu lagi upload KK, nggak perlu upload akte kelahiran. Jadi nanti setelah verifikasi oleh sekolah, kemudian nanti akan keluar surat pertanggungjawaban yang nanti itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan orang tua, itu diupload. Jadi yang mau masuk SD cuma upload itu doang. Sementara yang mau masuk SMP tergantung kan, kalau dia punya piagam, tambah piagamnya. Kalau dia kan pakai nilai rapot juga nih yang prestasi, kan tinggal ditambahkan nilai rapotnya. Kemudian kalau dia punya kompetensi keagamaan, itu juga nanti diupload di situ. Udah gitu doang. Kalau yang perpindahan tugas berarti upload surat tugas orang tua ya. Sementara kayak kakak, udah nggak perlu upload lagi gitu. Kalau Nana sendiri merasakan sepertinya berkasnya tidak serumit dulu ya. Kalau dulu harus membawa ada ijazah, ada foto, enggak kita harus membawa fotokopi KTP, fotokopi dan lain sebagainya. Pokoknya banyak yang harus di fotokopi dan dibawa ke sekolah, satu mak tebal. Sekarang cukup masukkan nomor, masukkan akun dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan data sudah ada. Jadi begitu misalnya nih Mbak Nana daftar, dapat akunnya, masuk login gitu, udah langsung keluar data, namanya siapa, alamatnya di mana, tanggal lahirnya, nama orang tua, bla bla, udah ada semua Mbak, tinggal dicek, cek. Wah, itu. Mantap. Itulah kenapa harus ada verifikasi terlebih dahulu ya, karena sudah berbasis NIK tadi, sudah tinggal klik ibaratnya, lalu terpampang data kita, tapi tugas kita adalah untuk mengoreksi atau memverifikasi. Jika ada yang masih kurang tepat, silahkan diperbaiki dulu seperti itu ya. Nggak perlu ngimpet lagi gitu, udah langsung ada semua. Daripada mungkin kalau apalagi yang mendaftar yang mungkin sudah orang tuanya sudah agak sepuh gitu, memasukkan nomor satu demi satu kan bisa jadi salah seperti itu ya. Dan ini sangat memudahkan. Baik, nah dengan adanya kemudahan-kemudahan itu nih, termasuk kemudahan persyaratan pemberkasan, bagaimana respon orang tua atau wali terhadap PPDB seperti sistem ini? Yang pertama, kalau sekarang kebanyakan orang itu lebih sepaneng karena jalur ya Mbak. Ya, jadi kalau jalur kan ada komposisinya nih Mbak. Jadi misalnya untuk SD ya, untuk zonasi 80%, afirmasi 15%, kemudian perpindahan tugas 5%. SMP zonasi 50%, kemudian afirmasi 15%, kemudian perpindahan tugas 5%, kemudian prestasi 30%. Nah, yang rame kan zonasi nih biasanya nih. Ini yang perputar di mana, apakah nyanda nggak nih nantinya nyampe dengan radius 6 km dari sekolah yang diinginkan gitu kan. Nah, orang tua lebih sepaneng ke situ. Kalau melihat persyaratannya lebih mudah, mereka sekarang lebih happy. Dari yang saya lihat kemarin, mereka merasa bapak ibu orang tua itu merasa, oh ini ternyata simpel, nggak perlu upload banyak segala hal gitu kan, sehingga mereka lebih simpel. Dan banyak juga yang menyambut baik ini karena ya udah tinggal pada saat pendaftaran udah nggak ribet lagi, tinggal nanti kalau sudah keterima pengumuman daftar ulang selesai gitu aja sih. Jadi kalau lebih sepaneng ke saya mau pakai jalur yang mana nih, kalau orang tua lebih seperti itu, mau pakai zonasi kira-kira masuk nggak ya, mau jalur prestasi punya nilai rapot tok, kira-kira nanti saingannya gimana ya, lebih sepaneng ke situ sih, memanfaatkan jalur mana yang mau dimanfaatkan gitu. Jadi perlu trik juga kayaknya. Untuk
sistem dan juga berkas itu mereka sudah merasa sangat dimudahkan. Iya, Hanya yang membuat masih khawatir adalah jalurnya. Iya, jalurnya. Yang mana nih yang paling enak nih gitu. Karena setiap orang tua, apalagi para calon siswanya pasti ada sekolah yang sangat diinginkan. Ya, sangat seperti diinginkan. itu ya. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita ini kan memang kenapa komposisi zonasi itu paling besar ya, Mbak? Untuk semua jalur itu adalah karena memang ini kaitannya dengan pemerataan pendidikan gitu loh. Artinya semua sekolah itu sama. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan zonasi itu adalah supaya sekolah itu lebih heterogen, Mbak. Oke. Anak-anak yang cerdas-cerdas nggak ngumpul di satu tempat doang. Betul sekali. Dengan dia tersebar di berbagai tempat, dia akan memberikan semangat atau mempengaruhi teman-temannya. Iya. Kemudian juga anak yang kan jadi lucu, Mbak, misalnya rumahnya deket nih, karena kemarin zaman dulu kan masih pakai nem, dia malah nggak bisa deket kan sekolahnya, masih sekolahnya jauh dari rumahnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang memang sudah dari pemerintah pusat terus menerus digaungkan dengan prinsip 4 jalur tadi ya, heterogenitas di semua sekolah itu ada anak yang disabilitas yang bisa di sekolah formal, ada anak-anak yang mungkin secara intelektual dia lebih beruntung, ada yang kurang beruntung. Itu akan menjadi satu mix and match ya, yang akan bisa antar anak itu, maka toleransi akan semakin berkembang. Iya. Ada yang nggak mampu dibantu. Iya. Jadi Bisa itu yang memang ya. Jadi semangat dari PPDB dengan 4 jalur itu adalah seperti itu. Oke, ini Nana tiba-tiba punya pertanyaan tambahan nih. Kalau untuk yang jalur prestasi, apakah bisa masuk ke sekolah yang diinginkan meskipun jaraknya tidak di luar zonasi? Bisa, Mbak. Jadi kalau zona kan otomatis dia pakai zona ya. Kemudian kalau untuk jalur afirmasi, jalur prestasi itu bisa dari dalam dan luar zona. Artinya misalnya begini nih, SMP kan 6 km ya dari rumahnya dia ya. Jadi kalau nanti anak itu daftar, misalnya Mbak Nana nih daftar nih, cek Mbak Nana akan lihat 6 sekolah di sekitar rumahnya Mbak Nana yang dengan radius 6 km. Nah, setelah itu tapi pengen prestasi, pengen prestasi tidak ada di 6 km. Maka Mbak Nana akan pilih jalur prestasi, akan kelihatan semua sekolah nih. Nah, nanti pilihan satunya mana, pilihan 2-nya mana. Tetapi nggak bisa kalau milihnya nanti Mbak Nana pilihan satunya jalur zonasi, pilihan 2-nya jalur prestasi, nggak bisa. Jadi harus satu jalur. Jadi kalau di dalam zona pun juga bisa, Mbak. Dalam zona mau pakai jalur prestasi juga bisa, tetapi ya itu hanya pakai jalur prestasi doang. Nggak bisa pakai zona dan prestasi. Baik, berarti secara keseluruhan tahapan jalur lalu alur, apakah ada yang belum disampaikan, Bu? Tadi mungkin ada yang masih keselip gitu, silakan boleh disampaikan dulu. Ya, kalau terkait dengan tahapan ya, pada prinsipnya begini, Mbak. Begitu nanti teman-teman yang mau daftar ya, Bapak Ibu orang tua yang mau mendaftarkan anaknya, pastikan dulu pahami ya, jalur-jalurnya itu pahami. Ada 4 jalur tadi untuk SMP dan 3 jalur, nanti bisa ikutin, kami akan terus sosialisasi. Kemudian yang kedua, ketika sudah melihat jalur, Bapak Ibu sudah ngukur nih kira-kira mau pakai jalur yang mana. Kemudian kalau memang, karena begini Mbak, kalau untuk jalur afirmasi terutama itu sudah kita tandai dulu anak-anak yang bisa menggunakan jalur itu. Misalnya Mbak Nana nih penerima Kartu Indonesia Pintar, udah kita tandain dulu. Jadi Mbak Nana akan bisa memanfaatkan itu. Nah ini tujuannya harus ikut uji coba, simulasi. Nah setelah itu kan mau daftar nih, sudah oke. Pada saat pendaftaran ya mau daftar. Oh jalur zonasi sudah lihat sekolahnya di mana aja. Kalau yang SD berarti karena berdasarkan kelurahan ya, mau masuk SD misalnya mau masuk SDA di Kecamatan Wonosobo, kemudian dilihat oh saya ternyata bisa milih SDA B, C. Nah nanti pilihan satunya mana, pilihan 2-nya mana. Nah selama masih nyantol di pilihan 1 ya pilihan 1. Nanti kalau ternyata tergeser oleh yang lain, dia akan nyantol di pilihan kedua. Kalau dia hilang gimana nih Bu Lintang? Ya nanti lapor saja ke kami akan salurkan ke sekolah yang masih ada daya tampungnya begitu. Berarti yang masih ada kuotanya. Ya, jadi tidak ada yang tidak perlu dikhawatirkan, wah nggak bisa dapat sekolah nih gitu ya. Kadang-kadang orang tua mikirnya kayak gitu dan mungkin masih berpikir yang terbaik adalah sekolah A, B, C. Enggak, semua sekarang sama. Oke.
dengan tujuan pemerataan pendidikan Iya, tadi betul. itu ya dari Nggak usah pemerintah khawatir. pusat. Ya, nggak usah khawatir. Baik. Nah, kalau tadi berarti kan sudah dimulai dari tahapan awalnya verifikasi data, pilih jalur dulu mungkin Iya, ya, lebih jalur. ke memantau seperti apa sih jalur-jalur yang bisa dicapai gitu ya. Lalu verifikasi data sudah, minta akun tadi ya Bu Ya, ya dari minta sekolah akun. asal. Oh iya, ini ke websitenya di mana Bu? Oh iya, websitenya adalah silahkan nanti dikunjungi kalau yang mau masuk SD ke ppdbsd.wonosobokap.go.id ya, ppdbsd.wonosobokap.go.id. Bisa dicatat Kemudian Konco Web TV. di yang SMP nanti di ppdbsmp.wonosobokap.go.id. Itu untuk pendaftar, silahkan untuk menyesuaikan itu. Oke, mantap. Sudah ada websitenya, silakan bisa dibuka dulu mungkin kalau yang Bisa belum. dieksplor ya, bisa dieksplor karena nanti di pojokan kanan itu ada pengaduan. Silahkan nanti kalau ada informasi yang masih kurang jelas, kalau mau jauh ke Wonosobo, mau ke dinas terlalu jauh, itu tinggal ditulis aja apa yang mau ditanyakan. Manfaatkan betul itu pengaduan-pengaduan itu yang untuk pojok pengaduan. Dan itu akan direspon pastinya. Ya, insya Allah pasti direspon. Dan itu memang kami merasa ini Mbak, dari tahun kemarin 3 tahun itu pengaduan itu memang sangat-sangat aktif ininya. Jadi kami juga berupaya menjawab semua pertanyaan atau komplain mungkin. Nah, kita berusaha menyelesaikan lewat pengaduan itu. Nanti juga akan ada, selain ada pojok pengaduan itu juga akan ada nomor-nomor pengaduan yang tentu akan kami update juga lewat website itu. Jadi silahkan dicek websitenya, dieksplor saja, dieksplor apa saja sih yang bisa dibuka di situ sampai nantinya akan ke pendaftaran juga. Baik, berarti kuncinya sekarang adalah lihat dulu websitenya ya, ppdbsd.wonosobokap.go.id dan ppdbsmp.wonosobokap.go.id. Silakan dilihat tuh, dibuka dulu, dieksplor apa saja yang ada di situ, dibaca-baca, jangan malas membaca ya. Biasanya di situ lebih cepat nanya daripada baca kan. Ya. Aduh banyak banget tulisan, udah langsung tanya aja. Nana sendiri juga gitu maksudnya. Iya, silakan dieksplor dulu, dibaca-baca agar lebih paham lagi dan nonton tayangan ini pastinya agar lebih paham. Terus silahkan bisa menanyakan jika ada yang ingin ditanyakan atau diadukan dan ikuti tahapan demi tahapan sampai dengan upload berkas dan juga klik pendaftarannya ya Bu. Nah, setelah itu apa yang harus mereka lakukan Bu? Apakah hanya menunggu pengumuman atau bisa memantau informasi-informasi khusus? Nanti di web itu kan ada jurnal ya, tiap hari yang akan dipantau. Misalnya Mbak Nana akan berada di posisi berapa di jalur mana. Misalnya Mbak Nana di jalur zonasi nih, pantau aja di situ. Hari ini sampai 3 hari ya, kita kan rencananya 3 hari ya Mbak. Dari tanggal? Ini kita masih tentatif ya, tapi insya Allah Juni sudah main ya. Nanti makanya tolong dipantau saja kami di web kami, di IG kami maupun channel YouTube kami terkait dengan jadwal ini. Nah, nanti setelah pendaftaran itu akan kita tinggal mantau saja sampai hari terakhir. Nah, ini Mbak Nana yang harus diperhatikan juga oleh orang tua. Jadi kan tadi ada 4 jalur ya untuk SMP dan jadi khusus jalur zonasi itu akan full 3 hari. Tetapi jalur lainnya itu hanya akan 2 hari. Jadi jalur prestasi, afirmasi itu akan satu perpindahan tugas itu akan hanya 2 hari. Nah, kenapa 2 hari? Nanti sisanya, jadi misalnya afirmasi kan ada 15% nggak penuh nih afirmasinya. Nanti di hari ketiga akan kita pindahkan ke jalur zonasi begitu. Jadi biar orang tua juga kira-kira nih di zonasi saya nggak masuk prestasi gitu. Masih ada kesempatan untuk mengubah jalurnya itu begitu. Berarti untuk yang perpindahan tugas itu hanya 2 hari dan dia hanya bisa mendaftar saat itu saja. Ya 2 hari aja nanti begitu. Baik. Nah, terakhir Bu, pesan apa yang ingin disampaikan untuk para calon siswa atau calon pendaftar serta orang tua terkait PPDB tahun ini? Yang pertama yang pastinya ya, untuk pilihan sekolah kami menyampaikan bahwa semua sekolah itu sama ya. Tidak usah khawatir dengan layanan karena kami pun khususnya dari kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan terus mendampingi sekolah-sekolah itu supaya memberikan layanan terbaiknya gitu. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu
numpuk undung di satu sekolah. Itu yang pertama. Pastikan saja bahwa anak-anak dari putra-putri Bapak Ibu semuanya itu akan mendapatkan layanan yang terbaik dan untuk komunikasi dengan sekolah. Itu terkait dengan pilihan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pendaftaran ini. Jadi satu, hubungi sekolah asalnya, sekolahnya sekarang di mana, dan sekolah saya yakin juga akan menghubungi orang tua untuk mendapatkan akun dan kemudian mengoreksi bahasanya Mbak Nana tadi, apakah data putra-putrinya itu sudah betul atau masih ada yang salah. Terutama adalah coba Bapak Ibu titik koordinat terkait dengan jalur zonasi. Karena nanti yang afirmasi itu pun juga pakai titik koordinat seleksinya ya Mbak. Jadi pastikan titik koordinatnya benar sesuai dengan yang ada, karena jangan sampai nanti sudah pendaftaran kan sudah oke tadinya, ternyata titik koordinatnya setelah masuk, loh kok saya nggak bisa, ternyata masih di Afrika titik koordinatnya. Itu yang sering terjadi seperti itu. Jadi harus benar-benar jujur ya, maksudnya harus jujur juga titik koordinatnya. Jangan sampai kayak dulu Mbak, ada yang berantem titik koordinat tetanggaan, yang satu kok bisa masuk, yang satu enggak, karena ternyata titik koordinatnya berbeda gitu kan. Nah itu pastikan benar, jangan sampai pokoknya karena ini waktunya panjang nih sampai 3 Juni. Pastikan data verifikasi sampai titik koordinatnya itu sudah benar mantepin dulu. Ya gitu. Kemudian yang selanjutnya jangan sungkan untuk misalnya tadi memanfaatkan pengaduan tadi untuk bertanya ke kami, dan juga nanti akan kami update di web tersebut nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan sekali lagi informasi ini pokoknya pantau terus di laman Instagram kami, laman web kami di Dinas Pendidikan, karena kami akan terus-menerus menginformasikan terkait itu. Dan sekali lagi nggak usah khawatir dengan PPDB ini, nggak usah cemas, karena kita akan membuatnya lebih enak lagi lah, nyaman buat semuanya, nggak usah Semanang. Yang cukup yang Semanang kita saja yang di Dinas Pendidikan begitu. Gitu Mbak Nana sih prinsipnya. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya kira itu saja, nanti tinggal jangan sungkan-sungkan lah untuk selalu mencari berkomunikasi. Kami ada di kantor kami di Jalan S. Parman 8B, bisa ke bidang bina program untuk misalnya masih ada hal-hal. Karena ini mungkin juga, sorry Mbak Nana, tambah satu lagi, ada yang dari luar kota. Dari luar kota yang mungkin pengen mendaftar di Wonosobo, masih bingung mau bagaimana, juga bisa datang ke kantor kami. Gitu. Oke. Atau mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar bisa lanjut di podcast berikutnya ya Bu? Siap, nanti bisa lanjutin podcast, atau mungkin juga nanti kami juga akan insya Allah menerbitkan segala jenis panduan. Jadi segala jenis panduan nanti di web itu nanti akan kita upload juga panduannya, juknisnya, itu semua begitu clear kita upload semua, bisa dipelajari. Tapi biasa kan sekali lagi Mbak, males kan baca. Lebih enaknya ke Mbak Nana langsung begitu. Nah itulah mengapa kami juga menyiapkan nomor yang siap untuk melayani semua. Gitu. Tapi akan lebih baiknya jika kita tidak memalas membaca ya. Betul, itu Mbak. Iya. Ada yang masih belum paham. Baik, terima kasih banyak Bu Linta Sama-sama, atas Mbak Nana. kehadirannya hari ini, dan banyak sekali yang tadi sudah disampaikan yang tentunya semoga bisa membuat Konco Web TV lebih paham lagi terkait PPDB tahun ini, agar bagi Konco Web TV yang mungkin akan mendaftarkan anaknya, adiknya, sepupu, saudara, tetangga dan lain sebagainya, sudah tidak bingung lagi apa yang harus dilakukan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke pengaduan website. Sekali lagi Bu, boleh disampaikan untuk websitenya? Websitenya di ppdbsd.wonosobo.go.id atau di ppdbsmp.wonosobo.go.id. Baik, semoga kita bisa berjumpa lagi Bu di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih Mbak Nana. Iya, terima kasih, dan semoga apa yang disampaikan di podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, Konco Web TV, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang selalu menarik pastinya. Di mana lagi kalau bukan di Web TV, berkreasi untuk negeri. See you.
Our house is nice.